tapi saya bekerja di atau memimpin gitu sebagai Chief Operating Officer atau Direktur Pelaksana di perusahaan saya. Jadi banyak hal yang bisa saya sharing secara praktikal, secara logika, atau secara dummy gitu. Jadi saya not a civil engineer, jadi saya nggak menghitung. Lalu seorang civil engineer pun pasti membutuhkan software untuk bisa menganalisa sebuah struktur. Nah, sesimpel apapun struktur itu sebenarnya lebih baik untuk dapat selain manual juga dianalisa secara computerized atau software. Dan ini sudah banyak tersedia di banyak free website gitu. Jadi kalian juga bisa sedikit banyak nanti kepoin tentang cara menghitung juga. Nah, sebagai seorang arsitek, how can we as an architect translate this structural calculation without doing the calculation? I mean, kita sebenarnya tuh kalau di arsitektur not really calculate something gitu. Karena kita lebih ke bagaimana mendesain dengan baik tapi juga benar, meskipun nggak 100% benar. Jadi ada beberapa. Yang pertama menurut saya adalah sangat penting adalah kita learning the character of materials. Utamanya kalau di white span design ada baja sama beton. Kalian sudah belajar itu dari semester 1. Dan di sesi kali ini saya lebih sharing tentang baja karena saya rasa beton sudah banyak sekali dibahas sejak semester 1. Jadi learning the character materials is ya sepanjang hidup gitu. Kita harus sebagai arsitek harus benar-benar learn the character of materials karena building technology juga berkembang dari masa ke masa gitu. Lalu doing more and more research of many building precedents. Even me dan saya yakin Bu Yasi juga masih sangat belajar gitu. Kita terus-menerus belajar untuk apa? Supaya nggak ketinggalan, supaya kita juga update terus gitu tentang apapun di arsitektur, terutama building precedents yang menurut kita menarik, kita kepoin benar-benar secara detail materialnya, dimensinya, terus konsepnya kalau di ADS gitu. Lalu the third one is asking structural engineer, of course lah. Ya jadi kita tuh saat bekerja nanti nggak akan sendirian dan di tim kami di Baraka Kartajaya atau Barakaja juga ada structural engineer-nya. Your questions, kalau saya nggak bisa jawab hari ini akan saya, saya udah bocorin, saya punya structural engineer, kalian bisa tanyain ke saya, nanti saya sampaikan ke beliau untuk bisa dikasih solusinya. Karena kalian hari Sabtu ini udah hadir di kuliah ini. Lalu, jadi saya juga ingin sharing tentang computer aided design vs manual methods vs logic structure. Sebenarnya kalau di slide ini, computer aided design itu sangat-sangat penting. Karena nowadays, if we want to be like more precise, kita harus pakai komputer untuk menghitung structure. Yang kedua, manual methods. Manual methods itu digunakan untuk memastikan bahwa desain kita, brief kita itu benar-benar betul, tepat gitu. Lalu logic structure. Nah, di poin terakhir, architect should know the logic of any structure. Jadi dari Studio 1 atau TUB 1, kalian udah diajarin nih tentang logic of so many structures. Up to now kalian ada white span design namanya. Dan kenapa? Karena kalian atau kita semua akan ngomongin tentang form and proportion. Kalau kita nggak tahu logic structure-nya, kemungkinan akan kacau, kemungkinan nggak akan berdiri, nggak akan kokoh gitu. Lalu basic knowledge we need to know design principles-nya. Jadi saya cuma reminding about elastic vs plastik dalam struktur. Jadi sebuah struktur apapun itu di dunia ini itu punya kemampuan yang namanya elastik sama plastik. Elastik adalah kemampuan sebuah struktur untuk dapat
mengikuti atau merespon gaya atau beban yang terjadi dalam struktur tersebut. Sedangkan plastik adalah kemampuan sebuah struktur untuk dapat menahan. Jadi yang tadi adalah merespon,